Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Mohon maaf Mas Andi, ada tamu. Mohon maaf. Duh. Ya Bapak. Baik teman-teman, ini kesempatan terakhir kita pertemuan sebelum besok ya, Insya Allah kita akan sama-sama mengikuti seminar akhir ya. Sekali lagi mohon maaf ini barusan ada tamu apa namanya, jadi saya terlambat tapi nanti waktunya saya ganti. Dan nanti kalau misalkan apa namanya beririsan dengan waktu sholat asar, silakan teman-teman menyesuaikan saja ya. Baik, seperti yang saya sampaikan kemarin, hari ini kita akan simulasi ya. Kita akan simulasi Mas Arya. Jadi eh, Mas Arya jadi penyaji ya, jadi penyaji. Kemudian Mas Sandi jadi penguji ya, Mas Sandi jadi penguji. Jadi nanti Mas Sandi perhatikan betul apa yang disampaikan oleh Mas Arya. Mas Sandi boleh bertanya, mengkonfirmasi, termasuk mengkritisi begitu ya. Baik dari aspek teknik penulisan misalkan ya, kayak kemarin ada tipe-tipe atau nggak ada yang kurang enak dibaca. Jadi teman-teman saya perhatikan dalam membuat judul pun gitu ya, judul di cover itu teman-teman coba buat tampilan dan kalau dibacanya tuh enak. Jangan misalnya nih, pusat pembelajaran dan kebijakan strategi talenta aparatur sipil negaranya di bawah misalkan. Jadi eh, padanan ya, padanan penempatan kalimat dan kata juga diupayakan sebagus mungkin begitu ya. Jadi dibacanya enak terutama di cover. Nah, kemudian juga nanti Mas Andi boleh mengkritisi terkait dengan substansi atau mengkonfirmasi ada hal-hal yang memang ingin ditanyakan ya. Begitu. Jadi nanti Mas Arya eh, paparan, Mas Sandi penguji. Nah, ini Mas Royan. Nah, Mas Royan berperan sebagai moderator ya. Mas Royan moderator. Moderator itu tugasnya seperti kemarin di seminar ya, di seminar rancangan. Pertama membuka ya, kemudian apa namanya menyapa begitu ya kepada mentor, penguji dan mempersilahkan penyaji untuk mempresentasikan ya. Waktunya 15 menit saja lah. Waktunya 15 menit saja. Lalu setelah presentasi 15 menit dari Mas Arya, kemudian eh, Mas Royan mempersilahkan mentor dari Mas Arya ya. Mentor dari Mas Arya ini untuk memberikan eh, penguatan ya, untuk memberikan penguatan atau tambahan. Nah, nanti mentornya Mas Mas Alip ya. Mas Alip jadi mentor. Jadi saya ulang. Mas Arya penyaji, Mas Royan moderator, Mas Alip mentor Mas Sandinya penguji ya begitu. Nanti kasih waktu 5 menit paling banyak untuk Mas Alip sebagai mentor, baru diberikan kesempatan kepada penguji untuk eh, memberikan feedback. Setelah penguji selesai, kemudian nanti oleh Mas Arya dijawab tentunya ya. Nah, seperti halnya rancangan seminar, di seminar pun sama. Jadi penguji akan kemungkinan akan banyak yang dikonfirmasi, nggak apa-apa silakan Mas Andi bertanya sebanyak apapun, mengkonfirmasi sebanyak apapun ya. Dan Mas Arya bisa merespon. Kira-kira itu saja, saya kira teman-teman sudah paham. Waktunya ini sekarang sudah pukul eh, bentar, jam 13.20 kalau di saya berarti sampai dengan 40 ya, 30 sampai dengan pukul 14.00 ya. Mudah-mudahan bisa selesai nih sesi pertama. Mas Sandi dipersilahkan.
Izin Bapak, ini saya sebagai penguji Bapak. Ini dibuka. Astagfirullah. Itu moderator Mas Royan ya? Sorry, sorry. Mas Royan. Siap. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Budi selaku coach dari kami semua di sini. Teman-teman calon peserta seminar akhir aktualisasi yang berbahagia. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan kenikmatan untuk menyelesaikan tugas kita. Uh, Langsung saja di siang hari ini kita akan melakukan seminar aktualisasi dengan waktu 15 menit dimulai dari Mas Arya. Silahkan Mas Arya, waktu dan tempat dipersilahkan. Ini izin share screen, Pak. Saya saya anggap saja tidak ada ya. Jadi teman-teman seperti beneran. Jadi menyapanya menyapa penguji, menyapa mentor dan semua yang berperan di seminar. Jadi saya anggap penonton saja. Silahkan Mas Arya, bisa dimulai untuk share screen-nya. Ini apakah sudah kelihatan, Pak? Sudah Mas, silakan. Hmm. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak penguji karena telah memberikan kesempatan untuk saya memaparkan laporan aktualisasi, dan saya berterima kasih juga kepada coach dan mentor karena telah memberikan saya bimbingan pada saat habituasi dan penyusunan laporan aktualisasi. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Arya Diwangkara, NDH 33 dari kelompok 4 dengan judul aktualisasi, optimalisasi pengawasan pengunjung melalui stempel UV di Rutan Kelas 2B Gresik. Untuk isu yang saya angkat yaitu pengawasan pengunjung saat ini masih rentan akibat penggunaan stempel manual yang mudah luntur dan verifikasi identitas yang masih konvensional dan subjektif, sehingga pengawasan di area pintu utama atau P2U kurang akurat terutama saat terjadi lonjakan volume pengunjung. Dampak dari isu tersebut, risiko keamanan tinggi, yaitu terbukanya celah pelarian WWP dengan cara menyamar atau bertukar identitas dengan pengunjung. Yang kedua, penyelundupan barang terlarang, yaitu identitas palsu lebih mudah digunakan untuk memasukkan narkoba, senjata, atau alat komunikasi. Yang ketiga, human error, karena kelelahan visual dari petugas dalam verifikasi manual menurunkan akurasi dan ketelitian pengawasan. Yang keempat, yaitu risiko hukum dan administratif. Petugas P2U rentan terkena sanksi jika terjadi kegagalan deteksi identitas. Gagasan pemecahan isu yaitu mengganti metode konvensional dengan teknologi stempel tinta invisible yang hanya terdeteksi di bawah lampu ultraviolet atau UV sebagai pengamanan baru verifikasi fisik pengunjung. Inovasi ini memodernisasi sistem pengamanan dengan menyediakan identifikasi yang sulit dipalsukan, tahan luntur, dan akurat, sehingga secara efektif menutup celah manipulasi identitas serta meningkatkan profesionalisme pengawasan di area sterilisasi.
Untuk kegiatan aktualisasinya, yang pertama yaitu persiapan dan koordinasi pelaksanaan penggunaan stempel UV. Tahapan kegiatan pertama itu melakukan diskusi terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan meminta izin penggunaan area layanan kunjungan, khususnya area P2U dengan mentor atau kepala KPR, dengan output terlaksananya koordinasi serta didapatkannya izin dan arahan strategis dari mentor atau kepala KPR terkait rencana penggunaan stempel UV. Untuk waktunya tanggal 2 Maret, tahapan kegiatan kedua itu melakukan koordinasi dengan petugas P2U untuk menentukan titik lokasi atau plotting pemeriksaan stempel pada alur keluar masuk pengunjung. Berikutnya tersedianya titik pemeriksaan yang strategis di area P2U yang telah ditandai secara fisik. Untuk waktunya itu pada tanggal 4 Maret. Tahapan kegiatan ketiga pada kegiatan pertama yaitu melakukan survei alat dan bahan seperti stempel custom, tinta UV, dan lampu senter detektor UV yang paling efektif dan bagus untuk digunakan. Outputnya itu teridentifikasi jenis stempel tinta dan senter UV yang kualitasnya terbaik dan ketahanannya tinggi sesuai kebutuhan di lapangan. Untuk waktunya itu tanggal 10 Maret. Yang keempat yaitu merancang desain cap stempel dengan kode unik agar sulit ditiru. Untuk outputnya itu tersedianya rancangan desain cap stempel dengan berbagai bentuk untuk memperkuat verifikasi identitas pengunjung. Untuk waktunya itu tanggal 11 Maret 2020. Nah, selanjutnya itu kegiatan kedua, pengadaan dan uji fungsi perangkat stempel UV. Tahapan kegiatan pertama itu melakukan pengadaan stempel custom beserta tinta UV dan lampu detektor. Dengan output tersedianya perangkat fisik berupa stempel custom, tinta UV khusus, dan lampu senter detektor yang siap digunakan secara operasional dengan waktu pemesanan dari tanggal 12 Maret 2026 sampai dengan 15 Maret 2026. Tahapan yang kedua yaitu menguji daya tahan tinta UV pada media kulit untuk memastikan tidak mudah hilang oleh keringat ataupun sejenis air dan memastikan fungsi lampu detektor tetap stabil dan memiliki pencahayaan yang cukup. Untuk outputnya yaitu terujinya daya tahan tinta UV pada beberapa cairan dan akurasi lampu detektor sebelum diimplementasikan pada langsung. Untuk waktunya tanggal 16 Maret 2026. Untuk tahapan yang ketiga yaitu menyiapkan perlengkapan mendukung seperti tisu pembersih untuk perawatan alat dan wadah khusus agar alat mudah untuk dibawa dan disimpan di tempat yang aman. Untuk outputnya tersedianya wadah dan tisu pembersih sebagai sarana pendukung untuk perawatan dan keamanan perangkat stempel UV. Untuk waktunya tanggal 17 Maret 2026. Kegiatan yang ketiga yaitu implementasi operasional pada alur kunjungan. Tahapan kegiatan pertama menjelaskan mekanisme cara penggunaan stempel UV, lampu detektor, dan mendemonstrasikan cara pengisian ulang tinta kepada petugas P2U. Outputnya itu terwujudnya pemahaman dan keterampilan petugas P2U dalam mengoperasikan perangkat stempel UV. Untuk waktu pelaksanaannya di tanggal 26 Maret sampai 29 Maret 2026. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu praktik pemberian stempel UV langsung pada pengunjung dengan outputnya terlaksananya verifikasi identitas pengunjung melalui pemberian stempel UV dan pemeriksaan menggunakan lampu detektor. Untuk pelaksanaannya dari tanggal 30 Maret sampai 17 April 2026. Tahapan yang ketiga yaitu melakukan pengecekan secara berkala bersama dengan petugas P2U terhadap kondisi perangkat stempel UV dan outputnya terpeliharanya kondisi fisik dan fungsi seluruh perangkat verifikasi dalam keadaan siap dipakai secara berkelanjutan. Untuk waktunya dari tanggal 30 Maret sampai dengan 17 April 2026. Untuk kegiatan yang keempat atau yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi hasil penerapan. Tahapan kegiatan pertama yaitu analisis perbandingan efisiensi waktu dan kelancaran alur keluar pengunjung sebelum dan sesudah penerapan stempel UV oleh petugas P2U. Dengan output diperolehnya hasil analisis lapangan yang menunjukkan kelancaran alur kunjungan layanan, kemudian
dan kemudahan operasional petugas dalam memvalidasi identitas keluarga WP. Untuk waktunya di tanggal 2 April untuk waktunya di tanggal 2 April 2026. Tahapan yang kedua yaitu melakukan pengecekan akurasi untuk melihat apakah ada stempel yang luntur ataupun pudar. Untuk outputnya memastikan akurasi dan ketahanan instrumen verifikasi melalui pengawasan berkala demi kelancaran alur pemeriksaan pengunjung tanpa kendala teknis. Untuk waktunya di tanggal 6 April dan juga di tanggal 13 April 2026. Untuk tahapan yang ketiga yaitu meminta pendapat dan masukan dari petugas P2U terkait penggunaan las stempel UV dengan output tersedianya poin-poin saran dan masukan dari petugas P2U sebagai bahan penyempurnaan inovasi. Untuk waktunya tanggal 10 Maret 2026. Dan tahapan yang terakhir yaitu mengidentifikasi keluhan atau saran dari pengunjung terkait penggunaan stempel UV pada alur kunjungan dengan outputnya itu menyerap aspirasi dan umpan balik dari pengguna sebagai bahan evaluasi agar inovasi keamanan tetap humanis dan nyaman bagi masyarakat. Untuk waktunya di tanggal 9 April dan juga di tanggal 16 April 2026. Untuk analisis dampak yaitu before after untuk perbandingan sebelum penggunaan stempel UV dari aspek perbandingan keamanan pengunjung. Sebelum penggunaan stempel UV, verifikasi masih menggunakan tinta konvensional yang terlihat secara umum. Setelah menggunakan stempel UV, penguatan keamanan melalui tinta invisible yang akan divalidasi dengan alat khusus. Aspek perbandingan selanjutnya dari daya tahan penandaan. Sebelum penggunaan stempel UV, tanda mudah luntur oleh keringat sehingga menyulitkan untuk diidentifikasi. Sesudah penggunaan stempel UV, penandaan lebih stabil dan tetap akurasi meski terkena air ataupun keringat. Dari aspek perbandingan mitigasi manipulasi, sebelum menggunakan stempel UV, penandaan mudah ditiru dan memerlukan ketelitian ekstra dari petugas. Setelah menggunakan stempel UV, penandaan penandaan mudah ditiru dan memerlukan ketelitian ekstra dari petugas. Uh, untuk aspek perbandingan dari estetika dan kenyamanan, tinta membekas, mencolok di tangan dan mengurangi estetika, dan sudah menggunakan stempel UV lebih nyaman dan humanis karena tidak terlihat secara kasat mata. Analisis dampak yang berdampak pada internal atau petugas dan operasional. Yang pertama itu meningkatkan akurasi verifikasi identitas pengunjung melalui teknologi stempel UV. Yang kedua menghilangkan keraguan petugas berkat tinta yang lebih awet dan tahan keringat. Yang ketiga mencegah risiko pemalsuan tanda masuk oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk dampak eksternalnya yaitu pengunjung dan publik. Yang pertama meningkatkan kenyamanan karena bekas stempel tidak mencolok di tangan. Yang kedua membangun kepercayaan publik melalui penerapan teknologi yang transparan. Dan yang ketiga menghadirkan pelayanan profesional yang memberi rasa aman bagi masyarakat. Izin perhatian Mas Arya, waktunya kurang 5 menit. Siap, Bapak. Ini adalah video testimoni dari pengunjung dan juga P2U. Selanjutnya untuk rekapitulasi nilai ASN berakhlak, dengan nilai berorientasi pelayanan ada 13 poin. Yang kedua akuntabel 12. Yang ketiga kompeten sebanyak 11, harmonis sebanyak 5, loyal sebanyak 6, dan adaptif sebanyak 8, dan kolaboratif sebanyak 7. Untuk kesimpulan yang pertama, penggunaan stempel UV mencegah pengunjung tertukar dengan warga binaan karena proses pengecekan identitas menjadi lebih akurat dan sulit dipalsukan. Yang kedua, keamanan rutan tetap terjaga ketat, tetapi pengunjung merasa lebih nyaman karena stempel UV tidak meninggalkan noda tinta yang mengganggu penampilan. Yang ketiga, beralih dari cara manual ke stempel UV membuktikan bahwa perubahan kecil dan sederhana ini mampu membuat kerja petugas lebih optimal serta mendukung stabilitas keamanan hutan menjadi lebih kondusif.
Untuk sarannya yaitu pertama menambah jumlah senter atau lampu UV di area pengecapan agar petugas bisa langsung menunjukkan bukti fisik tanda stempel saat pengunjung akan masuk ke area kunjungan. Yang kedua, menunjukkan hasil pantulan cahaya UV di depan pengunjung untuk menghilangkan kebingungan sekaligus membuktikan bahwa pengawasan keamanan sedang dijalankan. Untuk rencana tindak lanjut, yang pertama menambah unit lampu UV di titik pengecapan stempel agar petugas di pintu utama selalu siap memperlihatkan bukti tanda stempel kepada setiap pengunjung yang datang. Yang kedua, melakukan pengecekan berkala pada kondisi senter, bantalan cap stempel, dan kualitas tinta agar semua peralatan selalu siap pakai dan tidak terkendala saat digunakan. Yang ketiga, menjaga keberlanjutan penggunaan stempel UV untuk terus berjalan secara konsisten demi menjaga keamanan hutan serta memberikan kepastian pelayanan bagi seluruh pengunjung. Mohon izin Bapak sudah selesai. Oke, Mas Arya, luar biasa untuk presentasinya kali ini. Silakan untuk Bapak penguji, Bapak Ahmad Sandi, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait presentasi dari Mas Arya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Royan atas kesempatannya. Yang pertama, terima kasih kepada Mas Arya karena isu yang diangkat ini cukup bagus, menyangkut dengan keamanan warga binaan dan masyarakat juga. Kalau dari saya itu cukup dua aja sebenarnya. Yang pertama, di masalah teknis penulisan itu yang di tahapan kegiatan, kalau dilihat di tempat saya itu masih sedikit lebih kecil, mungkin bisa sedikit diperbesar aja tulisannya supaya lebih Ya, mudah Bapak. dibaca. Lalu untuk ini jika misalnya terjadi, ini pengunjung itu masuk ke dalam, lalu cuci tangan itu terus atau mungkin digosok-gosokkan, tintanya hilang di dalam itu, eh, lalu keluarnya bagaimana gitu. Itu kan tintanya nggak kelihatan, mungkin mau makan atau cuci tangan itu pengunjung gosok-gosok tangannya kan kalau sudah selesai kunjungan keluar kan perlu verifikasi lagi stempelnya gitu. Kalau misalnya stempelnya hilang di dalam itu capnya itu bagaimana? Udah begitu saja. Terima kasih. Mohon izin apakah boleh dijawab? Silakan Mas Arya, langsung dijawab pertanyaan dari Bapak penguji. Mohon izin untuk pertanyaan dari Bapak penguji yaitu apabila pengunjung melakukan eh, cuci tangan atau gosok di tangan, kebetulan untuk tinta UV ini memang yang saya hadirkan adalah tinta UV yang khusus untuk kulit dan juga sudah diuji dengan bukan hanya menggunakan air yaitu juga menggunakan hand sanitizer. Jadi untuk pencucian tangan saya yakin tidak akan hilang dan juga sudah pada waktu penerapan aktualisasi ini banyak pengunjung yang makan di dalam area kunjungan dan masih menggunakan stempel UV ini dan ketika sudah saat mau keluar dari area kunjungan sampelnya masih terdeteksi oleh lampu UV atau lampu detektor. Mungkin itu saja. Bagaimana Bapak Sandi? Apakah jawaban dari Mas Arya cukup? Ya, cukup. Terima kasih banyak. Selanjutnya silakan untuk Bapak Mentor, Bapak Alif memberikan penguatan terkait presentasi dari Mas Arya. Silakan. Terima kasih Bapak Royan.
Saya selaku mentor memberikan penguatan bahwa optimalisasi pengawasan pengunjung melalui penggunaan stempel UV merupakan inovasi yang baik untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di rutan kelas 2B Gresik. Penggunaan stempel UV dinilai efektif dalam membantu petugas mengidentifikasi pengunjung yang telah melalui prosedur pemeriksaan sehingga dapat mencegah penyalahgunaan akses keluar masuk area rutan. Oleh karena itu, penerapan stempel UV perlu dilakukan secara konsisten oleh petugas agar pengawasan terhadap pengunjung dapat berjalan lebih optimal, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak Alif atas penguatan yang diberikan. Mungkin cukup itu dari Mas Arya atau ada tambahan lagi? Siap, sudah ditutup. Baik, terima kasih Bapak penguji, Bapak mentor dan juga Mas Arya. Semoga besok seminar akhirnya bisa lancar sesuai yang kita harapkan semua. Amin. Izin untuk Bapak Budi, apakah ini bisa dilanjut ke peserta presentasi selanjutnya atau bagaimana Bapak? Izin petunjuk. Baik, kita oplos dulu ya buat Mas Arya dan teman-teman yang sudah support. Kita lanjut, nanti komentarnya di belakang saja. Siap, Ini Mas. teman-teman biar kebagian semua nih, ada sarang, ada siapa lagi nih? Silakan di stop share dulu untuk Mas Arya. Siap, izin stop, siap. Ya, kemarin itu Mas Royan ya. Mas Royan double nih tugasnya. Mas Royan sebagai penyaji sekarang. Siapa Pak? Kak Fadila sebagai moderator ya. Kak Fadila sebagai moderator membawakan acara. Mas Nandanya sebagai penguji ya. Kemudian Mas Ilham sebagai mentor ya. Silakan Kak Fadila. Oh ternyata waktunya lebih cepat ya. Hanya 30 menit lebih dikit. Ya silakan Kak Fadila dimulai. Saya anggap penonton saja ya, jadi nggak perlu disapa-sapa. Yang disapanya ya pemeran-pemeran ini, penguji, mentor dan ini penguji, mentor dan coachnya. Silakan Kak Fadila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak penguji dan juga Bapak mentor, serta seluruh peserta seminar yang berbahagia. Perkenalkan, saya selaku moderator akan menemani jalannya kegiatan seminar hari ini. Selanjutnya, bisa disilakan Mas Rawan untuk melakukan seminar dan aktualisasi. Siap Ibu, izin untuk share screen. Izin, apakah presentasi saya sudah tertampilkan di layar Bapak Ibu? Sudah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Royan Eka Yahya dengan nomor MDH 39, jabatan sebagai penjaga tahanan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait seminar aktualisasi saya dengan ide kreatif peningkatan keamanan pengunjung melalui pembuatan banner tata cara penggeledahan dan penyediaan alas kaki pengganti
di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Magetan. Untuk ide yang saya angkat yaitu dari isu belum adanya banner penggeledahan dan sandal layanan kunjungan sebagai pendukung keamanan dan ketertiban pengunjung warga binaan. Kondisi saat ini yaitu kunjungan keluarga merupakan dukungan sosial bagi warga binaan yang berperan dalam proses rehabilitasi. Dengan adanya jam kunjungan mengakibatkan adanya resiko pengunjung memasukkan barang terlarang. Dampaknya yaitu alas kaki dari luar bisa menjadi media untuk menyembunyikan barang terlarang. Masuknya barang terlarang memicu peredaran ilegal di dalam lapas sehingga pelanggaran keamanan menjadi lebih besar. Pihak-pihak yang terdampak yaitu diantaranya warga binaan, petugas menanggung resiko meningkatnya gangguan keamanan. Jika terjadi pelanggaran dapat memperburuk citra institusi. Ketidaksesuaian ini dengan nilai SMART ASN yaitu rendahnya problem solving dan profesionalisme serta manajemen ASN, pelaksanaan yang tidak konsisten, tidak efektif dan menimbulkan resiko baru. Untuk urgensinya yaitu kebutuhan sandal kunjungan sangat diperlukan dalam kunjung. Hal itu menjadi titik lemah sehingga perlu adanya sandal kunjungan untuk mencegah masuknya barang terlarang. Groundnya yaitu jika isu ini tidak segera ditangani akan menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam rutan karena masuknya barang terlarang dari pengunjung. Maka muncullah gagasan kreatif yaitu peningkatan keamanan pengunjung melalui pembuatan banner tata cara penggeledahan dan penyediaan alas kaki pengganti di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Magetan. Capaiannya yang di sini pertama yaitu melakukan konsultasi awal dengan mentor selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, kemudian mendapatkan persetujuan dan dukungan dari mentor. Ketiga, pencarian sumber atau referensi terkait tata cara penggeledahan pengunjung. Keempat, pencetakan dan penempelan banner tata cara penggeledahan pengunjung. Kelima, melakukan pemesanan alas kaki pengganti sesuai jumlah yang disetujui mentor. Keenam, bekerja sama dengan BBB untuk membuat stempel pada sandal kunjungan. Ketujuh, melakukan pemantauan dan penyusunan hasil evaluasi dan hasil program aktualisasi. Kegiatan pertama yaitu konsultasi awal dengan mentor. Tahapan kegiatan pertama yaitu perbaikan draft rancangan aktualisasi. Di sini merupakan perwujudan dari nilai ASN berakhlak kompeten, akuntabel, loyal, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan. Yang kedua yaitu diskusi dan konsultasi dengan mentor merupakan wujud dari harmonis, kolaboratif, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Keterkaitan dengan SMART ASN yaitu meningkatkan kompetensi, akuntabilitas, dan adaptabilitas. Manajemen ASN yaitu rancangan sesuai prosedur, arahan pimpinan, dan kebutuhan organisasi. Kontribusi terhadap visi misi yaitu menyelenggarakan pemasyarakatan yang profesional dan peningkatan kualitas pelayanan. Dampak nilai ASN berakhlak jika tidak diimplementasikan yaitu penyusunan draft rancangan bisa salah prosedur, arahan mentor diabaikan, dan masukan pihak terkait tidak diperhitungkan. Sedangkan pada diskusi dengan mentor komunikasi terganggu. Kesepakatan sulit dicapai dan hasil diskusi kurang bermanfaat bagi organisasi. Kendala yang didapatkan yaitu keterbatasan waktu mentor yang memiliki tanggung jawab utama lain, sehingga sulit untuk menemukan waktu yang tepat untuk berdiskusi secara intensif. Solusi yaitu menjadwalkan konsultasi secara lebih terencana dan fleksibel, misalnya dengan menyesuaikan waktu luang mentor serta mencatat poin penting bahan konsultasi. Kegiatan kedua yaitu penyusunan dan penempelan banner penggeledahan pengunjung. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu mencari sumber referensi terkait tata cara penggeledahan pengunjung. Tahapan kedua yaitu melakukan percetakan dan penempelan banner tata cara penggeledahan pengunjung. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu meningkatkan dan mewujudkan kualitas pelayanan pemasyarakat yang berorientasi pada keamanan,
Keterkaitan dengan nilai SMART ASN yaitu meningkatkan nilai integritas dan keamanan serta manajemen ASN untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan, kode etik dan kode perilaku. Dampak nilai ASN berakhlak jika tidak diimplementasikan yaitu penyusunan draft rancangan bisa salah prosedur, arahan mentor diabaikan dan masukan pihak terkait tidak diperhitungkan. Sedangkan pada diskusi dengan mentor komunikasi terganggu, kesepakatan sulit dicapai dan hasil diskusi kurang bermanfaat bagi organisasi. Kendala yang didapatkan yaitu keterbatasan referensi terkait SOP terbaru tentang tata cara penggeledahan pengunjung, kurangnya pemahaman petugas dan penampilan banner yang strategis. Solusinya yaitu melakukan koordinasi intensif dengan mentor, melakukan sosialisasi, pembinaan kepada petugas, serta melakukan edukasi kepada pengunjung melalui banner penggeledahan. Kegiatan yang ketiga yaitu penggunaan alas kaki pengganti dalam layanan kunjungan tatap muka. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu melakukan pemesanan alas kaki dengan jumlah yang disetujui mentor. Yang kedua, kerjasama dengan BPP untuk membuat tanda pada sandal layanan kunjungan. Dan ketiga, penggunaan alas kaki pengganti pada jam layanan kunjungan. Kontribusinya terhadap visi misi organisasi yaitu menyelenggarakan pelayanan profesional serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran permasyarakatan. Keterkaitan dengan SMART ASN yaitu meningkatkan efektivitas dalam penggeledahan pengunjung, dan manajemen ASN melakukan upaya preventif pencegahan penyelundupan barang terlarang melalui alas kaki pengunjung. Dampak nilai ASN berakhlak jika tidak diimplementasikan yaitu dapat menurunkan keamanan dan ketertiban karena potensi masuknya barang terlarang tidak terkontrol, serta menimbulkan ketidaknyamanan dan keluhan akibat aturan yang tidak jelas dan tidak konsisten. Untuk kegiatan keempat yaitu monitoring dan evaluasi. Tahap kegiatan yang pertama yaitu melakukan studi literasi dan bimbingan mentor untuk indikator keberhasilan aktualisasi. Yang kedua, melakukan pemantauan dan menyusun pelaporan evaluasi program aktualisasi. Dan yang ketiga, melaporkan kepada mentor terkait hasil evaluasi program aktualisasi. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu mewujudkan pelayanan yang profesional dan meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban. Keterkaitan dengan nilai SMART ASN yaitu evaluasi program aktualisasi diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pengamanan kunjungan. Dan manajemen ASN diharapkan seluruh petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dampak nilai ASN berakhlak jika tidak diimplementasikan yaitu tanpa adanya monitoring dan pelaporan, maka hasil pelaksanaan kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik sehingga sulit diketahui tingkat keberhasilan maupun kekurangan program. Hasil monitoring dan evaluasi yaitu keterkaitannya dengan SMART ASN, ketelitian, adaptasi terhadap masukan, dan tanggung jawab dalam pelaporan hasil kerja. Manajemen ASN mendukung peningkatan kompetensi, kedisiplinan, serta akuntabilitas ASN. Kontribusinya terhadap visi misi organisasi yaitu memastikan hasil kegiatan terdokumentasi secara terus-menerus. Kendala yang dihadapi yaitu minimnya tempat peletakan banner dan rak sandal kunjungan menjadi masalah yang harus disesuaikan dengan kondisi nyata agar aktualisasi dapat berjalan dengan lancar. Dan solusinya koordinasi dengan kepala rutan dan mentor sehingga diberi penyelesaian penempelan banner di tembok dan penyimpanan sandal pada rak penitipan. Analisis dampaknya yaitu sebelum digunakannya sandal layanan kunjungan, kondisi area kunjungan cenderung kurang terjaga dari segi kebersihan dan keamanan karena pengunjung menggunakan alas kaki masing-masing yang berpotensi membawa kotoran dari luar sehingga di lingkungan menjadi cepat kotor. Selain itu, penggunaan alas kaki pribadi juga membuka peluang penyelundupan benda terlarang yang dapat disembunyikan di dalam sepatu atau sandal sehingga menyulitkan pengawasan petugas. Sesudah dilaksanakan yaitu digunakannya sandal layanan kunjungan, kondisi area kunjungan menjadi lebih bersih, tertib, dan mudah dikendalikan karena pengunjung tidak lagi membawa alas kaki dari luar yang berpotensi membawa kotoran. Dari sisi keamanan, risiko penyelundupan benda terlarang dapat diminimalisir karena adanya pembatasan penggunaan alas kaki
serta memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan. Berikut adalah testimoni dari petugas keamanan. Berikut rekapitulasi nilai berakhlak, yaitu pada rencananya nilai dasar berorientasi pelayanan bernilai 7, akuntabel bernilai 6, kompeten bernilai 6, harmonis bernilai 6, loyal bernilai 6, adaptif bernilai 8, dan kolaboratif bernilai 8 dengan jumlah nilai dasar totalnya yaitu 47, dan setelah direalisasikan nilai dasar berakhlak yang diperoleh menjadi 68. Kesimpulan yang didapatkan yaitu pelaksanaan aktualisasi terkait penggeledahan pengunjung dan penyediaan sandal kunjungan di rutan kelas 2B Magetan secara umum berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban. Kegiatan ini juga memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, aman, dan humanis. Keterlibatan mentor, petugas, serta WBB dalam pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya kolaborasi yang baik dalam mendukung keberhasilan program. Saran yang didapat yaitu sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan aktualisasi, disarankan agar penerapan SOP penggeledahan pengunjung dan penggunaan sandal kunjungan dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan oleh seluruh petugas. Perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan secara berkala untuk memastikan seluruh petugas memahami serta menjalankan prosedur sesuai standar yang telah ditetapkan. Upaya tindak lanjutnya dalam jangka menengah difokuskan pada penguatan implementasi program yang telah berjalan, seperti melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP penggeledahan pengunjung dan penggunaan sandal kunjungan guna memastikan konsistensi dan efektivitasnya. Tindak lanjut jangka panjang yaitu diarahkan pada penguatan sistem keamanan dan pelayanan berbasis inovasi dan teknologi, seperti pengembangan sistem pengawasan yang lebih modern, serta integrasi prosedur penggeledahan dengan kebijakan keamanan yang lebih komprehensif. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Ada yang bisa ditanyakan, silakan. Silakan untuk Bapak Mentor bisa memberikan penjelasan. Izin, apakah suara dengar? Untuk aktualisasi ini yaitu pembuatan banner tata cara penggeledahan serta penyediaan alas kaki pengganti. Ini sangat bermanfaat bagi rutan Magetan untuk banner untuk membantu petugas agar selalu ingat apa saja yang harus digeledah sebelum masuk ke dalam rutan. Selain itu juga untuk memberi penjelasan kepada yang biasanya itu digeledah marah. Jadi kita mempunyai dasar untuk menggeledah badan ataupun barang. Selanjutnya untuk alas kaki ini sangat bermanfaat, yaitu sebagai selain dari alat kebersihan agar rutan tetap bersih, yaitu agar rutan tetap aman. Dan di mana kalau dari luar menggunakan sepatu dan sandal yang dibawa sendiri itu cukup beresiko, apalagi sepatu yang memiliki eh, ketebalan. Nah, mungkin itu dari saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mentor atas penguatan yang telah diberikan. Silakan untuk Bapak penguji. Punya bagus banget ini buat
Bagaimana tadi yang penguji siapa tadi? Ya lanjut, lanjut, silakan lanjut. Gak apa-apa teman-teman ya, jangan takut salah ya. Ini kan sesi diskusi, justru salah itu bagus. Memicu kita semua untuk jadi tahu, jadi belajar, dan saling mengingatkan ya. Nggak apa-apa, santai saja lah. Anggap saya ini temen ya, jadi teman-teman nggak usah kagok, nggak usah kaku ya. Lanjut Mas Nanda. Izin Bapak, jadi penguji Bapak. Ya, Mas Nanda penguji ya? Mas Ilham apa saya terbalik? Mas Ilham mentor apa gimana? Tadi saya kira yang Dinda itu Nanda Bapak. Jadi keliru mungkin Bapak. Saya nangkepinnya tadi. Oh, jadi seharusnya pengujinya siapa? Mas Dinda. Pengujinya Mas Dinda. Saya mentor, Bapak. Kurang Ah, tahu tadi Bapak pengujinya siapa Bapak. tadi saya tulis sih siapa tadi ya? Mas di saya malah Mas Nanda lagi. Ya sudah nggak apa-apa lah, Mas Nanda aja lah. Ya Bapak. Terima kasih Ibu Moderator atas waktunya untuk aktualisasi dari Mas Royan ini bagus banget ya dari pengadaannya terus urgensinya juga. Tapi di sini mungkin ada satu problem kayak keberlanjutannya. Untuk yang sandal itu kan belinya itu satu ukuran atau bagaimana Mas? Terus kan nanti pasti ada pengunjung itu yang anak-anak itu juga makai sandalnya atau tidak. Kebijakannya seperti apa? Terus setelah selesai berkunjung itu ke- kurang lebih itu Mas. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Bapak penguji. Jadi terkait keberlanjutan dari sandal ini, kami sudah berkomunikasi dengan pihak kantor pengelolaan, yaitu nanti apabila ada problem mungkin pembaruan atau kondisi sandal semakin lama semakin memburuk, itu bisa dilakukan pembaruan dengan menggunakan dipa dari kantor. Kemudian untuk eh, pengunjung yang anak-anak ini jadi tidak menggunakan ya mas ya, hanya orang dewasa yang menggunakan sandal ini, ganti menggunakan sandal ini. Karena kalau anak-anak tuh biasanya sandalnya dilepas juga mas masuknya. Jadi anak-anak kadang juga nggak pakai sandal di sini. Kemudian untuk pemesanannya, dalam satu paket kemarin itu ada sekitar 20 pasang itu, eh, ukurannya mulai ukuran 37 sampai dengan ukuran 43. Jadi bermacam-macam, tidak pesan satu ukuran. Begitu Bapak Jin. Dari masih ada sandalnya nih Mas. Masih sandalnya nih masih ada, tapi yang masuk itu orang dewasa, tapi ukurannya ukuran 37. Itu gimana itu Mas? Apa tetap boleh dengan makai ukuran yang segitu atau gimana Mas? Jadi untuk proses kunjungan di sini itu dibatasi ya mas. Untuk jamnya dalam berkunjung itu 30 menit. Mungkin itu bisa diatasi dengan nanti menunggu pengunjung yang dari dalam untuk keluar, sehingga sandalnya yang baru bisa disesuaikan ukurannya dari pengunjung yang di dalam itu udah keluar. Dia harus menunggu sebentar gitu mas, kalau memang sandalnya tidak muat memakai. Oke, baik, terima kasih. Cukup, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Budi Permana kembali.
Oke, kita berikan oplos ya buat Mas Royan ya. Ini keren ini. Eh, Pertama nih Mas Nanda nih, dadakan jadi penguji tapi bisa menguasai situasi ya. Tapi saya boleh menyampaikan pertanyaan kepada Mas Nanda yang di luar konteks? Ke saya, Bapak. Ya boleh ya, saya bertanya ke Mas Nanda yang di luar konteks aktualisasi. Boleh, Mas Nanda Bapak. itu di ruangan kerja apa di ruang pribadi tuh Mas Nanda? Ini ruang pribadi, Bapak. Tadi habis ada kegiatan terus baru pulang, Bapak. Ini Oh itu langsung. background di belakangnya keren banget itu. Istrinya Mas Nanda itu. Bukan, Bapak. Oh siapa? Ini di rumah saudara, Bapak. Oh saya kira itu yang di foto belakang tuh Mas Nanda. Keren keren keren. Saya kepikiran itu istrinya Mas Nanda atau itu foto prawedding gitu, buat persiapan wedding. Oke, terima kasih teman-teman. Saya sudah semakin itulah apa ya pede begitu ya dengan kesiapan teman-teman. Teman-teman sudah bisa memahami bagaimana konteks atau situasi di seminar nanti ya. Jadi dengan bermain peran ini bukan hanya menyiapkan diri sebagai penyaji dalam arti siap merespon, tapi bisa membaca situasi, bisa memahami psikologis penguji, mentor, dan coach tentunya. Jadi terima kasih teman-teman ya. Kita tadi saya mau ngasih catatan apa ya? Oh ya, Mas ini siapa? Mas Adrian. Mas Adrian hadir? Mas Adrian hadir? Tadi Mas Adrian tuh info ke saya, eh, beliau sedang menghadap mentor dan besok mentornya tidak bisa hadir ya. Ini saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi kalau mentornya tidak bisa hadir, solusi pertama adalah meminta wakil ya kepada mentor untuk meminta wakilnya. Apakah itu pejabat struktural di bawahnya atau tadi saya pesan ke Mas Adrian, boleh komentar Bapak atau Ibu mentornya direkam video ya gitu ya Mas Nanda ya. Komentar Bapak mentornya direkam video 3 sampai 5 menit maksimal. Nanti besok ditayangkan ya bagi teman-teman yang mentornya tidak bisa hadir besok. Dijaga situasi seperti kemarin apa di angkatan 5 apa di angkatan 10 ya. Kemarin itu yang sampai injury time alhamdulillah mentornya eh, baru bisa hadir apa di sini apa di angkatan 10 kalau tidak salah. Nah, terus teman-teman saya tadi mendapatkan informasi juga di eh, angkatan lain, di angkatan lain ada dua peserta ya yang yang eh, yang apa namanya ada masalah barangkali ada masalah begitu ya ada masalah selama bimbingan ya alhamdulillah ini dengan kelompok saya yang luar biasa saudara-saudara saya ini Mas Nanda and the Gang ini baik-baik bagus-bagus dan apa namanya progresnya sama begitu ya. Nah kemudian eh, Mas Nanda kalau hari ini upload bahan itu paling telat jam berapa Mas Nanda? Izin Bapak, kalau dari keterangan di grup itu mulainya mulai hari ini terakhir Bapak. Nggak ada tenggatnya sih Bapak. Soalnya ada tulisannya di bawah itu 16.00, tapi mulai pukul 16.00, bukan deadline 16.00 Bapak. Tapi kurang tahu kejelasannya seperti apa Bapak. Oh iya iya. eh Berarti masih ada waktu ya, masih ada waktu. Katakanlah eh, mulai 16.00, tapi saya heran juga kenapa informasinya ada yang belum mengirimkan laporan gitu. Apakah laporan yang dimaksud adalah laporan ke coach atau seperti apa? Nah, yang pasti ini teman-teman yang ada di sini semuanya udah dipastikan aman ya, dipastikan aman untuk naskah laporan aktualisasi, kemudian PowerPoint, karena saya harus bertanggung jawab terhadap kesiapan teman-teman. Ini saya harus absen juga nih ya. Jangan sampai besok nanti bermasalah karena saya tidak mengkomunikasikan hal ini di hari terakhir ini ya. Jadi saya eh, cek dulu, cek ulang satu persatu untuk Mas Sandi sudah lengkap dengan eh,
bahan tayangnya Mas Andi? Izin Bapak, untuk PPT saya sudah selesai, tinggal memoles saja Bapak. Masih kurang rapi sedikit. Oh ya. Jadi rencana Mas Sandi kalau untuk laporan sudah lengkap beserta eviden-eviden? Siap sudah lengkap Bapak. Tinggal ya itu mengoreksi mungkin kalau ada yang salah ketik begitu Bapak. Ya, rencana Mas Sandi nanti mau upload jam berapa? Izin Bapak mungkin habis Zoom ini selesai Bapak. Habis Zoom. Mungkin di Oh ya bawah ya jam. ya. Oke. Soalnya seperti kata Mas Ananda tadi itu biasanya kan kalau yang kemarin itu deadline-nya jam 4 itu. Kok sekarang jadi mulai jam 4 itu takutnya salah ketik atau Ya, bagaimana itu. betul. Takutnya yang dimaksud adalah deadline jam 4 ya. Ya betul, antisipasi teman-teman ya. Siap Artinya Bapak. kalau deadline jam 4 Mas Sandi sudah prepare ya. Oke, terima kasih Mas Sandi. Mas Arya, bagaimana Mas Arya? Bahan tayang, kemudian naskah laporan aktualisasi dan ini laporan coachingnya Mas Arya. Oh, Siap, mohon izin Bapak untuk laporan sama bahan tayang sudah ready Bapak. Untuk laporan yang coaching itu sudah ditandatangani oleh mentor Bapak. Mungkin minta izin Bapak, minta tanda tangan dari Bapak selanjutnya. iya, iya. Terus mohon izin untuk ini ya, kebingungan apakah RABN mau dimasukkan ke lampiran atau tidak Bapak. Masukkan, RABN-nya masukkan ya. Siap Bapak. RABN-nya supaya nanti penguji juga karena mendapatkan informasi di arahan sebelum seminar bahwa penguji agar memeriksa RABN-nya. Jadi teman-teman jangan lupa RABN-nya. Ya, kalaupun RABN-nya ada yang belum misalkan ya, ada yang sampai belum 100%, lampirkan saja lah, lampirkan saja ya. Jadi jangan sampai Siap tidak sudah begitu. Bapak. Baik, untuk Mas Arya dan Siap. Mas Sandi udah ada informasi. Mas Alip ini Mas Alip bagaimana Mas Alip? Siap Bapak, kalau untuk bahan bahan tayangnya tinggal moles Bapak. Siap. Sama ini lagi mengedit kartu bimbingan itu Bapak. Sedang apa? Sedang mengedit itu Bapak. Kartu Laporan. bimbingan, laporan bimbingan mingguan. Oh ya. Kalau laporan aktualisasinya sudah selesai ya? Siap. Siap sudah Bapak, aman Bapak. Ya, berarti kalaupun deadline jam 4 itu udah aman ya Mas Alip ya? Siap aman Bapak. Ya. eh Paling kalau jurus dari saya nih, jurus dari saya, teman-teman misal nih ya, misal ternyata ada yang belum selesai, upload saja dulu lah, upload saja dulu. Nanti kan apa namanya, seiring waktu untuk persiapan menghadapi seminar besok, teman-teman bisa merevisi untuk dipresentasi begitu ya. Nanti sampaikan saja. Ini Pak ada perubahan tadi malam begitu ya, yang belum sempat kami muat di laporan nggak apa-apa. Kita terbuka jujur saja ya. Kalau ada, tapi kalau misalkan teman-teman sudah lebih siap begitu ya, tidak ada perubahan-perubahan itu lebih bagus ya. Terima kasih Mas Alip ya untuk informasinya. Kalau Mas Ilham, bagaimana Mas Ilham? Siap, Bapak. Kalau laporannya sudah tinggal kirim. Siap. Kalau paparannya masih kurang sedikit yang bagian belakang penutup. Oke, oke ya. Berarti intinya hari ini sudah bisa di-upload Mas Ilham ya? Siap, sudah bisa, Bapak. Oke. Mas Nanda juga aman? Ya Bapak, aman Bapak. Tapi untuk di laporan bimbingan mingguan, kartu bimbingan mingguannya itu saya formatnya beda dari yang dikirim tapi isinya sama Bapak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya suka Ya yang Bapak. beda-beda ya, apa namanya? Artinya teman-teman ketika membuat beda tuh membaca, mencermati, dan ada waktu buat merubahnya itu luar biasa itu ya. Bagus, kreatif ya. Nggak apa-apa. Intinya substansinya adalah progres yang diketahui oleh mentor yang dilakukan oleh peserta begitu ya. Kalau saya mah ikut saja lah, karena ini kan tugas aktualisasi ini adalah pekerjaan teman-teman
apa namanya inovasi teman-teman, gagasan kreatif teman-teman dan apa namanya masa depan teman-teman begitu ya. Bagaimana membuat institusi teman-teman menjadi lebih bagus, lebih bermanfaat dengan hadirnya teman-teman dibekali ilmu-ilmu dari Latsar CPNS ini ya begitu ya Mas Nanda ya. Ya Bapak. Untuk sudah saya kirim Bapak untuk bahan tayang dan laporan aktualisasinya tadi. Siap. Siap. Sekarang saya sapa Mas Farhan. Mas Farhan bagaimana Mas Farhan? Siap Bapak. Sekarang masih proses tinggal sedikit Bapak. Ini sambil mengedit. Ya, hari ini bisa dipastikan di-upload ya. Siap, bisa Bapak. Oke, terima kasih. Nah, ini yang tidak yang off cam ini Mbak Anggun ini ada tugas sebentar. Mas Adrian juga tadi ada menghadap pimpinan, Kak Fadila juga ada geladi, Mbak Heni geladi. Oh ya udah berarti ini eh teman-teman yang lain ini terkendala buat kehadiran ya. Tapi tolong Mas Nanda nanti di koordinasikan Mas Nanda ya untuk teman-teman lain info ke saya kalau ada teman-teman yang bermasalah ya terkait dengan apanya dengan bahan-bahannya baik itu laporan atau PowerPoint-nya ya nanti oleh Siap. Mas Nanda Nah, coba konfirmasi Bapak. dikonfirmasi ya. Siap. Tadinya saya mau melanjutkan simulasi ini sebentar. Kalau oh ya untuk teman-teman yang hadir di sini yang kameranya terbuka, Mas Sandi, Mas Arya, Mas Farhan, Mas Nanda, Mas Ilham dan Mas Alif, kehadiran mentor besok aman? Aman, Bapak. Siap Bapak, insya Allah. Aman ya, siap. Aman Bapak. Baik. Kalau Izin gitu, Bapak, mau bertanya Bapak. Kalau andai kata mentornya itu ada kegiatan, itu digantikannya harus dari struktural atau boleh bawahannya tapi di pekerjaan yang sama, Bapak, di kasupsi yang sama, di subsi ya yang sama. struktural di bawahnya bagus. Kalaupun tidak ada rekan kerja Mas Nanda yang senior ya. Siap, Bapak. Yang senior. Dan pastinya di unit yang sama ya, supaya memahami apa yang dilakukan oleh teman-teman. Siap, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya baik, kita lanjut saja lah ya. Lanjut saja sayang waktunya. Sekarang kita main peran lagi, tapi sayang ini yang mau main peran ini orang-orangnya nggak ada, jadi yang ada saja lah. Mas Farhan penyaji ya. Mas Farhan penyaji. Kalau begitu, yang belum Permisi nih. Bapak, izin Bapak. Sekarang masih saya edit ini Bapak. Oh gitu. Ya, Siapa dong kalau gitu ya? izin Bapak. Ini teman-teman yang perempuan belum ada di ruangan. Silakan Mas Andi mau ke toilet silakan. Hmm. Oke, yang ada saja ya. Sekarang eh, bergantian kalau begitu. Bergantian untuk eh Mas Alip ya. Mas Alip yang penyaji ya. Mas Alip yang penyaji, Mas aduh, pemain ini sedikit banget nih. Ya udah yang ada aja nggak apa-apa ya. Mas Alip yang penyaji, Mas Farhan ini nanti penguji ya. Mas Alip pengaji, sambil mencermati Mas Alip penyaji, Mas Farhan penguji, Mas Royan mentor, Mas Ilham eh, coach moderator ya. Ya silakan. Silakan Mas Ilham untuk membawakan acara sesinya Mas Alip. Saya penonton saja ya, nggak usah disapa-sapa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Eh, Pada sore hari ini kita akan melaksanakan seminar aktualisasi yang akan dilaksanakan oleh
Bapak Arya. Alif. Wah, oh. Ulangi yang kan dilaksanakan oleh Bapak Alif. Ya, Mas Alif. Untuk Bapak Alif dipersilahkan. Izin Bapak, izin untuk share screen. Silakan, Mas. Selamat siang Bapak, izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Bimantara, NDH 24, jabatan saya penjaga tahanan di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Magetan. Di sini saya optimalis yang berjudul yaitu optimalisasi pelayanan kesehatan warga binaan masyarakatan melalui penyediaan sarana kotak P3K di pos kepala regu pengamanan Polres Magetan. Di sini beberapa tahapan kegiatan saya, yaitu satu, konsultasi awal dengan mentor terkait rancangan aktualisasi. Untuk yang kedua yaitu melakukan proses pengadaan kotak P3K. Untuk yang ketiga yaitu melakukan konsultasi isi kotak P3K dengan petugas klinik. Yang keempat, menyiapkan kawan isi kotak P3K. Yang kelima, memasang kotak P3K di pos kepala regu pengamanan. Yang keenam, melakukan evaluasi dan monitoring pengadaan kotak P3K. Yang nomor satu, yaitu menyampaikan gagasan dan tujuan rancangan kegiatan kepada mentor dengan output sampainya gagasan dan tujuan rancangan kegiatan kepada mentor. Dan dengan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, adaptif, harmonis, loyal, kolaboratif, akuntabel, dan kompeten. Untuk tahapan kegiatan yang nomor dua, yaitu mendapatkan dukungan dan persetujuan dari mentor dengan output terpilihnya satu isu untuk dibuat judul aktualisasi dengan kenaikan nilai berakhlak, yaitu akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, kompeten, dan kolaboratif. Dampak dari nilai berakhlak jika diimplementasikan berpotensi terjadinya miskomunikasi dengan atasan, serta kegiatan yang dilaksanakan tidak selaras dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Kontribusi visi dan misi untuk organisasi dengan visi mewujudkan penyelenggaraan masyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan, dan misi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan untuk kendala. Penulis tidak menemukan masalah pada tahap kegiatan ini karena mentor sangat mendukung dan memberi saran atau masukan yang bermanfaat bagi terlaksananya kegiatan. Untuk tahapan yang kedua, proses pengadaan kotak P3K. Dengan tahapan kegiatan satu, melakukan konsultasi dan meminta izin dengan atasan terkait pengadaan kotak P3K. Dengan output, mendapatkan izin dari atasan. Serta dengan nilai berakhlak, yaitu akuntabel, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan loyal.
Dan nomor dua, yaitu melakukan koordinasi dengan petugas klinik dengan output capainya kesepakatan mengenai ukuran kotak P3K dengan nilai berakhlak yaitu kolaboratif, harmonis, kompeten, dan berorientasi pelayanan. Untuk pendekatan yang nomor tiga yaitu melakukan pembuatan kotak P3K dengan output tersedianya kotak P3K dengan nilai berakhlak yaitu kompeten, secara optimal, kesalahan dalam menentukan jenis perlengkapan kesehatan yang dibutuhkan, dan kurangnya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. Keterkaitan Smart ASN dan manajemen ASN, Smart ASN yaitu aspek profesional dan Izin Pak, mungkin Mas Alif terputus jaringannya. Iya, ya nggak apa-apa kita tunggu. Siap. Ada yang sudah mendapatkan jadwal seminar besok? Siap, sudah Bapak. Sudah ya? Jadwal seminar. Pengujinya masih Pak Eris atau ada Tetap, perubahan? tetap Bapak Iris, Bapak. Oh, siap. Ya, alhamdulillah ya. Jadi masih Pak Eris ya. Siap, Pak. Teman-teman pastikan juga catatan-catatan dari Pak Eris untuk disiapkan ya, disiapkan. Ya, Mas Alif Bapak. belum masuk ya? Baik, kalau gitu Sebentar sama. Bapak, Mas Alif masih terkendala sinyal, Ya, ya, bisa ya. ada lampu Ya. Kemarin listrik juga mati. kemarin juga beberapa teman-teman di angkatan ini dan angkatan 10 itu terkendala sinyal ya. Ada yang sampai satu ruangan duduk bareng tuh siapa kemarin lupa tuh. Dengan mentornya. Kalau masih nunggu ini saya izin menayangkan dulu ya. Sekedar mengingatkan kepada teman-teman nih.
Sebentar. Ya, salah satu yang harus teman-teman perhatikan. Terima kasih nih ya. Ini saya terkait dengan ini, terkait dengan penilaian ya, penilaian. Jadi kan teman-teman itu eh, mendapatkan penilaian dari aspek-aspek berikut. Dan dari aspek-aspek berikut. Ini izin saya share screen. Mas Alif belum masuk ya? Izin saya share screen. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sikap perilaku teman-teman juga dinilai begitu ya, selain daripada substansi aktualisasi yang teman-teman sudah susun sedemikian rupa begitu. Kemudian penguatan kompetensi teknis ini ada kaitannya antara pimpinan teman-teman dengan kami selaku penyelenggara. Jadi upaya apa yang dilakukan oleh instansi untuk memberikan pembekalan kepada teman-teman selama teman-teman mengikuti lacar gitu. Ini teman-teman ada eh, cerita ya, tapi bukan cerita fiksi, ini cerita nyata. Jadi kemarin itu malah malah saya yang terlempar, barusan saya terlempar Mas Nanda ya. Siap terlempar Bapak. Padahal di sini sinyalnya penuh nih. Ini ya, saya screenshot nih. Saya screenshot nih. Full pokoknya full sinyalnya. Ya nggak apa-apa lah. Jadi gini, kemarin ada kasus ya, ada kasus. eh, kan nanti teman-teman itu di saat penutupan ada teman-teman yang mendapatkan anugerah begitu ya, ada yang mendapatkan anugerah atau piagam penghargaan terkait dengan prestasi selama mengikuti Latsar begitu. Jadi kami memang bisa dikatakan kesulitan. Kenapa ya? Sebentar. Kenapa ya? Ini ada masalah nih. Nih saya sampaikan di room chat nih. Bisa copy paste nggak? Tuh, saya sampaikan di room chat. Jadi sinyalnya tuh penuh banget. Tapi saya kok udah terlempar 2 kali. Ya, jadi memang eh, dinamika dalam penyelenggaraan Latsar begitu ya, dalam penyelenggaraan Latsar seperti yang sedang kita lakukan, seperti yang sedang kita ikuti sampai dengan hari ini, sampai dengan sore hari ini teman-teman mengikuti pembelajaran secara daring begitu ya. Namun saya eh, saya memiliki pandangan tersendiri ya kepada teman-teman nih, Mas Nanda, Mas Dinda, Mas Andi, Mas Alif, Mas Royan, Mas Farhan ya. Teman-teman dari Kementerian IMIPAS ya, dari Kementerian IMIPAS yang menurut saya memiliki karakteristik disiplin yang tinggi begitu ya di instansi teman-teman masing-masing. Kenapa? Karena teman-teman berinteraksi dengan salah satunya nih, sebagian besar dari teman-teman adalah petugas di lapas ya. Nah, jadi saya tidak khawatir, tidak ragu begitu ya terkait dengan sikap perilaku disiplin khususnya teman-teman. Karena kenapa? Karena ketika teman-teman tidak berlaku tertib ya, tidak berlaku disiplin, itu dampaknya akan sangat besar ya, Mas Andi ya, akan sangat besar. Bagaimana warga binaan bisa aman begitu ya, bisa selamat, bisa terjaga, bisa berinteraksi dengan baik ketika kita bekerja atau bertugas seenaknya begitu ya. Makanya untuk sikap perilaku ini saya memberikan nilai terus terang saya tidak pernah memberikan nilai kurang ya kepada teman-teman. Saya memberikan nilai itu di atas 90 ya. Meskipun secara daring saya bisa apa namanya melihat interaksi teman-teman luar biasa. Salah satunya ini saya mencermati nih satu hal kecil aja. Eh, di apa namanya di chat room ya, di chat room yang ada di Zoom ini, teman-teman melakukan
komunikasi dengan saya ya, entah itu izin mengikuti kegiatan, izin dipanggil, atau misalkan terkendala jaringan dan apapun begitu ya. Nah ini terima kasih ini kan wujud teman-teman saling menghargai di antara kita begitu ya, saling menghargai di antara kita. Wujud teman-teman juga bukan hanya mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN dalam eh, aktualisasi saja, tetapi dalam kegiatan apapun, termasuk pembelajaran Latsar, saya mengapresiasi ya kepada teman-teman dan ini teman-teman jaga begitu ya, teman-teman jaga, pertahankan bahkan tingkatkan, sehingga eh, semakin ke sini kinerja atau perform atau image kepada ASN itu semakin baik begitu ya, semakin baik. Gitu. eh, Rasanya memang kalau ada batu sandungan begitu ya terkait dengan ASN, masyarakat, publik, netizen terutama yang ada di medsos itu ini banget. Apa istilahnya ngerujak banget gitu ya. Kalau ASN berbuat kesalahan, pejabat di ASN berbuat kesalahan. Nah, dengan hadirnya teman-teman yang memiliki semangat yang luar biasa, yang memiliki apa namanya masa depan yang masih panjang ya dan memiliki semangat untuk berubah ini saya juga jadinya lebih tenang begitu ya jadinya lebih bangga begitu ya kepada teman-teman semua ini kemarin ada kasus teman-teman saya tadi mau cerita tapi kepotong lagi sama itu sama jaringan jadi ada cerita eh, salah satu peserta mendapatkan predikat terbaik ya mendapatkan predikat terbaik. Nah, mudah-mudahan di kelompok kita ini ada yang mendapatkan predikat terbaik ya. Cuman itu pun nilainya itu nggak beda-beda jauh teman-teman ya. Nilainya beda-beda tipis. Jadi koma sekian, koma sekian, koma sekian. Nah, tapi tetap kami harus memilih 10 peserta terbaik ya. 10 peserta terbaik di masing-masing angkatan ya. Nah, mudah-mudahan dari 10 peserta terbaik itu ada 3 atau 4 orang diantaranya dari kelompok kita ya Mas Nanda ya Mas Nanda. Nah itu jadi teman-teman masih ada waktu untuk meraih itu semua, menunjukkan itu semua bahwa kita bisa mendapatkan predikat terbaik. Tunjukkan ya kepada orang tua khususnya bagi teman-teman yang masih ada orang tua bahwa mungkin orang tua tidak mengikuti secara detail ya orang tua Mas Sandi tidak mengikuti secara detail kegiatan Latsar, hanya dengar saja lah begitu ya. Anakku ini sekarang sedang ikut pelatihan dasar. Orang tua Mas Nanda juga tidak mengikuti secara detail, anaknya mengikuti pelatihan, tapi tahu lah gitu. Nah, eh, kita buat mereka senang, buat mereka bahagia ya. Salah satunya yaitu tadi bisa dengan apa namanya teman-teman meraih predikat terbaik tadi. Nah, masih ada waktu teman-teman sampai dengan hari besok begitu ya. Jadi teman-teman besok-besok tunjukkan performa ketika teman-teman mengikuti sesi presentasi aktualisasi ya. Jadi dari sore sampai malam nanti silakan teman-teman kumpulkan kembali bahan-bahan, kumpulkan kembali tenaga begitu ya untuk menyiapkan diri menghadapi presentasi besok. Tunjukkan bahwa aktualisasi yang teman-teman buat itu adalah memang hasil karya teman-teman sendiri dengan semangat perubahan begitu ya. Saya lihat memang sederhana-sederhana tetapi gagasan kreatif itu kebermanfaatan banyak. Kebermanfaatannya sangat banyak ya terutama memang karakteristik pekerjaan teman-teman itu memang teknis ya, teknis begitu. Karena dalam menghadapi, dalam mensikapi misalkan warga binaan begitu ya, kan lebih banyak hal teknis yang perlu kita asah begitu ya. Bagaimana hal teknis dari mulai sarpras saja. Hal teknis bagaimana dari sisi sarpras, warga binaan itu eh, lebih betah gitu ya, lebih betah dengan kita memperlakukan manusiawi mereka. Aspek misalkan tempat tidurnya, toiletnya dan sebagainya. Jadi memang mereka adalah orang-orang yang tengah menjalani apa namanya? Konsekuensi begitu ya. Konsekuensi hukum dengan menempuh tinggal di lembaga permasyarakatan. Tetapi kita bertugas juga untuk memanusiakan mereka. Kita tidak pernah tahu ya apa namanya?
siapa yang mulia di antara kita ya. Mana tahu di mata Tuhan itu yang mulia adalah mereka Mas Nanda ya, bukan kita yang bertugas. Yang lebih mulia mana tahu mereka yang menjadi warga binaan. Karena misal gitu, setelah mereka berbuat salah justru mereka lebih banyak introspeksi, lebih banyak istighfar begitu ya, lebih banyak berdoa, lebih banyak bertobat dan semangat berubahnya itu lebih tinggi daripada kita ya. Jadi kita jangan pernah menyepelekan atau merendahkan mereka. Jadi tetap kita perlakukan mereka sebagai pengguna layanan ya. Karena stakeholder itu adalah stakeholder internal dan eksternal. Nah, stakeholder internal itu ya semua orang yang berada di lingkungan kantor kita termasuk warga binaan yang menjadi cermatan kita begitu. Nah, begitu. Jadi nanti teman-teman satu tetap semangatnya adalah seminar nanti adalah sesi penguatan ya. Saya butuh seminar, itu aja. Tetapkan dalam hati teman-teman, saya butuh seminar besok untuk menjadikan seminar besok itu adalah penguatan aktualisasi kepada saya. Biasanya eh, atmosfer atmosfer semangat penguji itu dalam tanda petik menurun ya menurun. Kenapa? Karena sudah tahu sudah tahu eh, Pak Eri sudah tahu apa yang dilakukan oleh Mas Andi ya. Pak Eri sudah tahu apa yang dilakukan Mas Nanda, Mas Ilham, Mas Farhan, Mas Royan ya, Mas Arya sudah tahu. Jadi eh, besok itu tinggal mengkonfirmasi saja apa yang dilakukan teman-teman selama masa habituasi begitu ya. Dan bisa jadi juga nagih bisa bisa jadi juga nagih kepada catatan-catatan yang disampaikan Pak Eris ya. Jadi secara apa namanya? Secara ininya kalau apa namanya? Kalau deg-degan tuh ya itulah gregetnya tuh sudah menurun ya, beda dengan rancangan karena baru bertemu dengan Pak Eris, kita tidak tahu nih apa nih yang akan ditanyakan Pak Eris, apa yang akan dikritisi. Tapi apa namanya, kalau di seminar nanti sudah lebih dekat dengan Pak Eris, sudah lebih kenal dan Pak Eris juga sudah memahami apa yang teman-teman lakukan. Nah, tapi jangan juga sebaliknya, dengan kondisi yang demikian malah teman-teman melempem begitu ya, malah teman-teman menjadi semangatnya berkurang, jadi drop gitu. Tetap aja teman-teman tunjukkan bahwa dalam melaksanakan atau mengimplementasikan aktualisasi di masa habituasi itu teman-teman menemukan hal-hal yang luar biasa. Jadi tunjukkan semangat oleh teman-teman dari tahapan-tahapan kegiatan yang teman-teman lalui begitu ya. Teman-teman tunjukkan bahwa eh, apa namanya, kami mendapatkan dinamika atau keseruan yang luar biasa terkait dengan implementasi nilai-nilai dasar ASN ya begitu. Terus ternyata tahapan-tahapan kegiatan dalam aktualisasi itu memberikan pelajaran banyak. Ya, satu misalkan betapa kita itu harus selalu mengkomunikasikan. Ini memang tidak mudah teman-teman ya. Misal nih, saya salut terhadap misalkan Mas Sandi begitu ya. Mas Sandi membuat sesuatu yang menurut saya kreasi unik, menarik begitu ya. Nah, tetapi yang namanya di organisasi itu Mas Andi ya, kita itu kan berada di apa? Di antara kelompok-kelompok ya, di antara unit-unit kerja begitu ya, di antara unit-unit kerja. Saya perhatikan beberapa teman-teman ini melakukan aktualisasi ini yang sifatnya pengadaan ya, sifatnya pengadaan. Kayak Mas Andi itu kan membuat sesuatu ya, mengadakan sesuatu begitu ya. Nah, kenapa tidak Mas Andi nanti berkolaborasi dengan unit-unit lain yang kira-kira bisa mensupport? Atau Mas Andi minta pimpinan untuk ke depan bisa dilakukan pengadaan terkait dengan unit yang Mas Sandi usulkan. Sehingga unit yang memang dibutuhkan oleh Mas Sandi dengan alarm tadi bisa dilakukan pengadaan misalkan di tahun depan ya. Itu karena keberhasilan Mas Sandi mengkomunikasikan dengan pimpinan ya, kemudian dengan teman-teman di bagian pengadaan terkait dengan unit tersebut ya. Masalah unitnya itu dibuat belum ada di pasaran atau memang sudah ada, yaitu nanti bisa dibicarakan. Jadi terus teman-teman membuat
aktualisasi ini terus berjalan ya, terus berjalan gitu. Sampai istilahnya sampai titik darah penghabisan lah. Sampai benar-benar bisa dikembangkan, bahkan bisa diketuk tularkan ya. Nah, kenapa tidak? Saya melihat ada beberapa aktualisasi yang sama. Tapi memang di antara lapas itu memang belum ada. Seperti halnya misalkan pembuatan ini stempel, stempel tangan ya untuk menandai pengunjung ya. Ternyata ini ada teman yang membuat hal serupa ya. Tetapi misalkan ada peserta yang membuat sesuatu yang baru begitu di lapas lain belum ada gitu. Nah ini kenapa tidak oleh Mas Andi diketuk tularkan ya kepada instansi-instansi serupa sehingga memiliki inovasi yang sama begitu ya. Jadi jangan sampai unggul-unggulan begitu. Unggul-unggulan dalam arti begini. Yang keren itu lapasnya Mas Sandi udah begini-begini sementara lapas yang lain tidak memiliki inovasi begitu ya sehingga berdampak kepada menurun atau rendahnya kinerja begitu. Nah, itu apa namanya? Entah bagaimana caranya misalkan dengan menghubungi teman-teman di lapas lain menyampaikan informasi terkait inovasi yang kita punya atau misalkan kenapa tidak apa yang kita buat ini kita besarkan di medsos gitu ya kita besarkan di medsos jadi oh mana tahu tuh nanti misalkan dengan alarm yang dibuat nanti ada yang memperhatikannya ada yang concern misalkan ada yang ini ada pihak ketiga yang siap mensupport wah itu luar biasa Mas Andi saya tertarik dengan apa yang dibuat oleh Mas Andi. Saya kebetulan perusahaan yang bergerak di bidang anu, nanti saya akan menawarkan apa namanya kerjasama dengan instansi Anda. Nanti saya akan buatkan unit ini sekian banyak, kok kenapa tidak ya? Karena kita publis di medsos sehingga ada orang-orang yang kita tidak mengira bakal memberikan perhatian khusus ya. Kita kan tidak tahu ya namanya rezeki ya, ya. Apa namanya? Tidak usah susah-susah mengeluarkan atau merencanakan keuangan, tetapi ada yang menawarkan ya fasilitas kerjasama untuk inovasi-inovasi yang kita buat begitu. Nah, terus itu tadi saya kembali ke prestasi tadi. Jadi nanti penilaian peserta terbaik itu berdasarkan sikap dan perilaku teman-teman dan tentunya berdasarkan nilai teman-teman dalam melaksanakan aktualisasi. Nah, kemarin itu ada kejadian ada peserta yang lain yang protes, ada peserta yang lain yang protes. Tapi sebetulnya itu hal-hal yang wajar ya. Dan saya bahkan cenderung kepada sepakat ya, sepakat terhadap eh, eh, insan-insan ASN yang memiliki eh, apa namanya pemikiran-pemikiran kritis gitu ya, Mas Farhan ya. Jadi kalau misalkan kita mensikapi, mencermati, mendapati sesuatu itu kita harus eh, berpikir kritis terhadap hal tersebut ya. Nah ini kejadian nih. Setelah diumumkan peringkat ketiga kalau tidak salah si peserta tersebut. Yang jadi persoalan si peserta tersebut adalah inilah berlebihan gitu responnya berlebihan. Sudah mau berlebihan responnya ketika mendapat juara ketiga. Tambah lagi ada temennya yang memandang peserta tersebut apa namanya ada sikap-sikap perilaku yang tidak mencerminkan seperti seharusnya lah sebagai seorang yang mendapatkan prestasi. Nah ini hal-hal ini bisa saya counter ya, hal-hal ini juga bisa saya respon ya. Kalau misalkan kenapa Mas Ilham itu kok bisa jadi predikat tiga begitu ya? Ini saya tuh dikonfirmasi juga oleh pimpinan. Nanti saya bisa sampaikan bahwa dalam pembelajaran yang namanya Adinda Ilham Cahya Iwana itu Pak disiplin, memperhatikan dan sebagainya. Ya kebetulan istilahnya aktualisasinya juga bagus. Jadi artinya saya bisa memberikan dukungan begitu ya, memberikan dukungan kepada teman-teman sesuai dengan apa yang saya lihat dan yang saya rasakan saat pembelajaran. Nah ini teman-teman besok seminar kan? Teman-teman besok seminar itu sorenya kami berjibaku itu, berjibaku untuk mempertahankan atau memberikan dukungan kepada teman-teman. Wah, itu naik turunnya itu luar biasa tuh.
Saya memperjuangkan siapa? Nanti Mas Farhan ya, Mas Royan, Mas Alif, Mas Sandi, Mas Nanda, Mas Ilham, Mas Arya. Nanti misalkan muncullah nilai tertinggi itu misalkan Mas Royan ya. Mas Royan. Wah, saya tuh ditanya oleh Pak Kapus tuh Mas Royan. Oleh Pak Kapus ditanya, Bud, ini Royan ini eh, bisa nilainya bagus ini gimana gitu ya? Ya saya sampaikan, saya harus memahami betul aktualisasi yang teman-teman buat itu Mas Royan. Harus memahami betul, wah, Pak, gini Pak, Royan ini membuat aktualisasi gini 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 gini. Gini. Nanti kadang-kadang Pak Kapusnya ngetes saya juga. Ah itu kan gampang itu yang dibuat dan sebagainya.